Sungguh terang cahaya bulan, bulan purnama di akhir pekan. Kepada kawan dan handai taulan, marhaban di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil kainat, al-munazzahi anil hududi wal ghayat, wal arkani wal a'dha'i wal adawat, la tahwihil jihatu sittu kasairil mubtada'at. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa dimanapun berada yang insya Allah selalu dalam keadaan sehat, amin ya rabbal alamin. Yang pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita jutaan nikmat, beribu-ribu nikmat, sehingga kita tak bisa menghitung jumlahnya. Baik itu nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan. Yang paling utama itu adalah nikmat iman dan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sungguh jika engkau mencoba untuk menghitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah sanggup untuk menghitung jumlahnya. Oleh karena itu sudah sewajibnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Kemudian sebaliknya, jika engkau kufur terhadap nikmat Allah, ingatlah kata Allah, azabku sangatlah pedih. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam, kekasih kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan, zaman yang mana orang-orang menyembah berhala, patung dan lain semacamnya yang mereka anggap sebagai Tuhan. Kemudian Rasulullah membawa kita menuju zaman yang terang benderang, yang disinari iman dan Islam, yang mengenalkan kepada umatnya kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tema, mensyukuri nikmat Allah, yaitu nikmat kesehatan. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi mereka berdua, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Diriwayatkan Imam Bukhari, yang artinya ada dua nikmat yang mana kebanyakan manusia lupa, lalai untuk mensyukuri dua nikmat tersebut. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat kesehatan badan dan nikmat waktu luang. Di dalam hadis yang lain juga datang dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. 2 di antara 5 perkara tersebut adalah, yaitu manfaatkanlah nikmat kesehatan sebelum tiba waktu sakit. Yang kedua, manfaatkanlah waktu luang sebelum tiba waktu sempit. Para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan yang Allah berikan semacam kesehatan dan waktu luang, 2 nikmat ini adalah nikmat yang sangat besar, yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita. Yang namanya nikmat kesehatan, tidak ada tahu berharganya nikmat kesehatan itu kecuali bagi orang yang sakit. Karena apa?
Ketika kita diberi kesehatan, kebanyakan kita manusia umumnya lupa untuk mensyukurinya. Namun ketika diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, baru sibuk mengeluh, mengucapkan kalimat Allah, astagfirullah. Bencana apa yang aku terima? Kebanyakan dari kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bisa mensyukuri yang namanya nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan juga suatu nikmat yang mana kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari, bisa melakukan yang namanya menuntut ilmu, belajar, kemudian bisa melakukan yang namanya pekerjaan untuk urusan dunia kita. Yang lebih utamanya, dengan nikmat kesehatan kita bisa melakukan amal ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah nikmat kesehatan ini sebelum tiba yang namanya kesakitan ataupun penyakit yang Allah berikan. Para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada namanya nikmat waktu luang. Nikmat waktu luang ini sebuah nikmat yang sangat penting bagi kehidupan kita. Karena dengan adanya nikmat kesehatan tanpa ada nikmat waktu luang, maka itu sama saja kita tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa banyak orang yang sehat tapi tidak mendapat kesempatan waktu luang untuk bisa beramal. Apalagi sebentar lagi yang namanya bulan suci Ramadan. Makanya kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal ibadah. Maka kita jagalah yang namanya nikmat kesehatan dan kita carilah waktu luang untuk bisa melakukan amal ibadah di bulan suci Ramadan nanti. Para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang nikmat waktu luang, kita ingat dalam sebuah perkataan dalam hadis Rasulullah SAW selalu mengatakan, "Idza amsayta fala tantazir sabah wa idza asbahta fala tantazir masa. Khuz min sihatika limaradika wa min hayatika limautika." Yang artinya Rasulullah bersabda, jika engkau berada di waktu pagi, jangan engkau tunggu waktu sore. Jika engkau berada di waktu sore, jangan engkau tunggu di waktu pagi. Maka ambillah kesempatan bagimu ketika engkau sehat sebelum engkau sakit, dan ketika engkau hidup sebelum engkau mati. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini hanya persinggahan sesaat saja. Maka waktu yang Allah berikan hanyalah sekejap saja. Maka dunia ini ibaratkan sebuah jembatan yang harus kita seberangi dan jangan kita berleha-leha di tengahnya. Seperti yang dikatakan oleh sebuah pepatah, ad-dunya qantaratun fa'buruha wa la ta'muruha. Dunia itu adalah ibaratkan sebuah jembatan, maka seberangilah dia dan jangan engkau berleha-leha di tengahnya. Sahabat Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab juga pernah mengatakan, aku sangat benci kepada orang yang berjalan seenaknya, tidak mengindahkan dengan perbuatan ini dan itu. Yaitu maksudnya tidak memperbanyak urusan dunia dan juga tidak memperbuat amalan untuk akhiratnya. Seperti sahabat Ibnu Mas'ud juga mengatakan, aku benci kepada orang yang menganggur. Maksudnya apa? Orang yang tak berbuat untuk urusan dunianya dan juga tidak mempersiapkan untuk amal akhiratnya. Itulah yang dikatakan oleh para sahabat terhadap orang-orang yang tidak peduli dengan yang namanya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.